Oke, baik. Dan kita akan kembali membuka Alkitab kita pada sore hari ini. Dan kita kembali mempelajari kitab Mazmur. Saja kita buka bersama di dalam Mazmur, kali ini Mazmur pasalnya yang ke-11. Mazmur pasal 11. Elai memberi judul Tuhan tempat perlindungan. Dan kita akan baca, ada 7 ayat di sini. Kita akan baca silih berganti. Saya akan mulai ayat 1, jemaat sekalian ayat 2, demikian sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ya. Sudah dapat? Kita akan mulai, saya akan mulai ayat 1. Untuk memimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan memuji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menjadi orang-orang fasik dengan orang-orang yang angin yang menghanguskan kedua isi dalam mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, betapa kami mendapatkan penghiburan, mendapatkan kekuatan dari firman-Mu, jaminan yang ada di dalamnya, pengharapan yang ada di dalamnya, dan juga kami ingin belajar instruksi yang ada di dalamnya, supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu yang baik dan benar bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, untuk jemaat tempat ini, untuk kebaktian ini, untuk persekutuan yang kami miliki ini. Kiranya Engkau memakai firman-Mu ini, terangi hati dan pikiran kami Tuhan pada saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kitab Mazmur dibagi menjadi 5 jilid. Kalau sesuai dengan istilah LAI, jilid 1, jilid 2, atau bisa juga disebut 5 buku. Jadi kitab Mazmur itu sendiri 1 buku, tapi 1 buku yang bisa dibagi menjadi 5 buku. Dan buku pertama adalah pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-41 di situ. Jadi kita masih dalam buku yang pertama atau jilid pertama. Dan semua Mazmur di jilid pertama itu ditulis oleh Daud, atau minimal tidak disebut orangnya. Dan walaupun tidak disebut orangnya, tapi kita yakin penulisnya adalah Daud. Jadi rupanya ada orang yang mengoleksi Mazmur-Mazmur Daud, dan koleksinya itu akhirnya menjadi jilid 1 dari Mazmur ini, dari kitab Mazmur. Nah, ini adalah Mazmur lain yang ditulis oleh Daud di sini. Ini bukan Mazmur yang terlalu panjang, hanya 7 ayat saja. Dan Daud akhirnya menuliskannya untuk pemimpin biduan, berarti ini dia tuliskan untuk menjadi lagu nasional bagi orang-orang Israel. Dan di dalamnya kita belajar di sini tentang pergumulan yang dihadapi oleh orang percaya. Daud mewakili kita. Daud mewakili orang-orang yang percaya beriman kepada Tuhan. Dia mengalami pergumulan, dan kita pun hari ini akan mengalami pergumulan. Dan bagaimana pergumulan itu terjadi di dalam dunia ini dan lain sebagainya, tidak banyak yang berubah dari zaman Daud sampai ke zaman sekarang ini. Ada banyak mazmur yang tidak begitu jelas situasinya, dan saya rasa itu sengaja. Misalnya Daud bicara, aku lari dari musuhku, atau aku jatuh kepada kesusahan. Namun ada banyak mazmur yang dimana musuhnya tidak dispesifikasikan, kesusahannya tidak dispesifikasikan. Kesusahan yang mana, musuh yang mana, dan lain sebagainya. Tidak disebut dengan sangat jelas sekali dalam mazmur itu. Dan saya rasa ini adalah sengaja tentunya, kita tahu pasti sengaja karena Roh Kudus yang menginspirasikan tiap-tiap katanya. Karena Tuhan ingin kita bisa menerapkannya kepada zaman kita hari ini. Ya, tentu ada juga mazmur-mazmur yang
ada latar belakangnya. Kita dikasih tahu misalnya waktu Daud lari dari Absalom, waktu Daud lari dari Saul dan sebagainya. Ada yang muncul latar belakangnya, namun ada banyak yang tidak muncul latar belakangnya. Kita tidak tahu kapan Daud menulisnya, atau ada juga mazmur yang kita bahkan tidak tahu siapa penulisnya. Gitu. Dan ini sengaja Tuhan taruh supaya kita bisa belajar darinya dan kita bisa menerapkannya ke situasi kita. Tidak peduli situasi awal di mana mazmur ini ditulis. Oke. Dan pelajaran apa yang bisa kita dapatkan di sini mengenai bagaimana kita bergumul sebagai orang percaya di dunia yang sudah dikuasai oleh si jahat di sini ya. Ada 3 hal, 3 S yang akan saya bagikan pada hari ini. S yang pertama atau hal yang pertama kita pelajari adalah bahwa kalau kita berada di dunia ini sebagai orang percaya, sebagai orang benar, maka kita akan menghadapi serangan yang berbahaya. Serangan yang berbahaya. Kita baca itu di ayat 2 dan ayat yang ketiga terutama. Ya, sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Jadi ini gambarannya seperti kalau zaman sekarang kita bilang assassin gitu ya, atau penembak jitu. Kalau hari ini sniper, gitulah. Jadi mengincar dari tempat gelap. Orang-orang benarnya tidak bisa melihat bahayanya dari mana. Dan ada yang mengincar dia dari tempat gelap. Nah, kalau zaman itu belum ada senapan laras panjang, mereka pakai panah. Jadi diincar dengan panah dari tempat gelap dan sebagainya. Dan ya kita bisa, sekali lagi kita tidak dikasih tahu situasi spesifik yang Daud hadapi. Kenapa dia sampai mendeskripsikan bahwa gawat ini, orang fasik sedang mengincar aku. Ya, melentur busurnya. Kalau melentur busur itu sudah busur itu beda. Kalau sudah dilenturkan, berarti sudah harus dilepas. Karena busur itu berat. Ya, kalau ditarik itu nggak bisa lama-lama. Itu sangat menguras tenaga otot. Jadi kalau sudah dilentur begitu itu harus dilepaskan. Beda kalau misalnya senapan ya tinggal diklik gitu kan. Ya, tapi kalau hari ini sepertinya itu sudah dikokang, ya. Peluru sudah dimasukkan. Jadi busur sudah dilenturkan, katanya sini. Dan mereka memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Bisa jadi ada banyak orang berpendapat bahwa ini terjadi di masa ketika Daud masih melayani di bawah Saul. Itu salah satu kemungkinan. Ya, kita tahu bahwa setelah Daud mengalahkan Goliat, Saul pertama-tama sangat senang dengan dia. Bahkan dia angkat dia masuk ke dalam istana. Tapi itu tidak bertahan berapa lama. Karena ternyata Saul adalah seorang yang sangat paranoid. Saul seorang yang mementingkan diri sendiri. Saul seorang yang egois. Saul seorang yang megalomania. Dan tadinya dia senang dengan Daud karena Daud menolong dirinya, namun lama-kelamaan dia mulai melihat Daud sebagai ancaman. Apalagi ketika dia mendengar perempuan-perempuan Israel bersorak-sorak bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Wah, dia sangat cemburu. Dia sangat cemburu. Dan dia mulai berpikiran tidak-tidak tentang Daud. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam situasi seperti itu sangat subur sekali. Orang-orang di sekitar Saul banyak yang bisa menyerang Daud secara diam-diam. Mungkin mereka membisikkan kepada Saul hal yang tidak-tidak. Mereka bisa memfitnah Daud. Wah, lihat tuanku raja, si Daud kemarin begini ketemu dengan si ini. Pasti maksudnya jelek, lain sebagainya. Dan sedikit-sedikit mungkin Daud ada mendengar tentang hal tersebut. Dan dia berkata, wow, padahal hati Daud tulus. Orang yang tulus hati, itu diri dia sendiri. Daud tahu aku tidak punya keinginan sedikit pun untuk kudeta terhadap Saul. Tapi ada orang yang mungkin tuduhkan. Dan terhadap Saul yang sudah paranoid, Saul yang sudah curiga terhadap Daud, bisikan-bisikan itu sangat berbahaya sekali. Saul makin percaya dalam hatinya. Dan Daud merasakan benar serangan dari tempat gelap. Dia tidak tahu jelas, tidak ada yang tuduh dia
langsung di depan mata dia, Daud kamu mau memberontak. Tidak ada. Kalau ada yang tuduh seperti itu mungkin gampang. Kadang-kadang saudara yang kasih Tuhan, serangan yang terbuka justru gampang dihadapi. Orang berkata kepada kita, wah kamu begini. Nah, kita tinggal jelaskan, tidak. Kita kasih bukti-buktinya. Tapi kalau misalnya ada orang yang enggak serang kita secara terbuka, tapi diam-diam ngomong di belakang, gitu kan? Gosip, lalu ngomong ini, ngomong itu, tidak langsung sama kita. Mungkin ada banyak orang seperti itu di istana istana Saul pada waktu itu. Dan ini menunjukkan berbahayanya kata-kata, berbahayanya gosip, menggosip dan lain sebagainya. Wah, jadilah terang. Tuhan bilang jadilah terang, gitu ya. Itu hari pertama, gitu ya. Oke. Lalu saudara kasih Tuhan, kita melihat bahwa ada serangan yang berbahaya. Nah, tetapi serangan yang berbahaya ini bukan hanya tadi karena dia dilancarkan dari tempat gelap, tetapi yang lebih mengena lagi kepada Daud adalah bahwa serangan ini menghancurkan fondasi. Ini kita lihat di ayat yang ketiga. Sehingga dikatakan, ini ayat yang terkenal. Di ayat 3 dikatakan, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Apabila fondasi, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Daud memahami bahwa serangan musuh ini bukan hanya serangan kepada dirinya pribadi, tetapi adalah serangan yang merusak tatanan masyarakat Israel pada waktu itu. Daud memahami seperti yang akan ditulis oleh Salomo, anaknya Daud dalam kitab Amsal. Nanya apa? The righteousness exalteth a nation. Apa itu? Kebenaran mengangkat derajat suatu bangsa. Tetapi kalau misalnya bangsa itu penuh dengan korupsi, kalau bangsa itu penuh dengan kejahatan, kalau bangsa itu membenarkan hal-hal yang busuk, bangsa itu akan hancur karena fondasinya rusak. Dan kalau misalnya Saul sebagai raja mentolerir kebohongan, mentolerir fitnah, mentolerir segala macam gosip-gosip seperti ini akan meruntuhkan fondasi. Ini bukan hanya masalah Daud rugi secara pribadi, ini meruntuhkan fondasi. Dan kita lihat itu belakangan. Kalau misalnya karena hanya kabar-kabar angin saja, karena fitnah saja orang menjadi percaya dan lain sebagainya, akhirnya kita melihat apa yang Saul lakukan. Hanya berdasarkan fitnah, hanya berdasarkan paranoia, Saul menuduh Ahimelek yang adalah imam besar pada waktu itu dengan seluruh keluarganya imam di Nob. Gara-gara Daud singgah di Nob, lalu dapatkan roti. Padahal Ahimelek tidak tahu apa-apa. Ahimelek benar-benar tidak bersalah. Dia pikir Daud itu kan menantu raja. Dia kasih roti, dia kasih pedang. Dan Saul bilang, kamu sengaja, kamu mau memberontak kepada aku. Dasarnya apa? Dasarnya adalah fitnah. Dasarnya adalah kebohongan. Tetapi karena itu sudah dibiasakan terhadap Daud, dan fondasinya sudah dihancurkan, maka hasilnya tragis sekali. Bahwa satu keluarga besar Ahimelek dibunuh semua oleh Saul. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat diperbuat oleh orang benar itu? Dan saudara yang kasih Tuhan, kalau kita terapkan kepada hari ini, maka kita melihat serangan-serangan dunia, serangan iblis yang paling berbahaya kepada kita, kepada orang percaya, bukan hanya serangan-serangan kepada pribadi kita. Tentu iblis ingin menghancurkan pribadi Anda masing-masing. Kita perlu tahu itu. Saya sering berkhotbah. Kita sebentar lagi sudah mau pembukaan semester. Tidak terasa baru bulan lalu kita penutupan semester. Nah, saya berkata bahwa iblis mengincar orang-orang yang mau melayani Tuhan, kalau bisa dia hancurkan. Iblis akan goda dengan dosa dan sebagainya. Itu adalah bentuk serangan. Tapi saudara yang kasih Tuhan,
Serangan iblis yang sangat berbahaya adalah kepada fondasi, dasar, saudara yang kasih Tuhan. Dasar. Ya. Dasar ini ada banyak. Ya. Saya akan bahas dua hari ini, dasar moral dan dasar doktrinal. Iblis menyerang dasar moral dan dasar doktrinal, dan keduanya berhubungan. Gitu. Dasar moral, sendi-sendi kehidupan. Bagaimana iblis mau menghancurkan itu? Iblis mau menghancurkan masyarakat yang penuh kebenaran. Kalau Anda ingin melihat bagaimana suatu masyarakat yang tadinya tinggi dan terhormat hancur ketika dasarnya dihancurkan, Anda tinggal melihat negara-negara barat. Anda tinggal melihat mereka. Inggris, Amerika, dan lain sebagainya. Mereka pernah menjadi negara-negara yang sangat terhormat. Dari mereka misi-misi dikirim. Dan tidak heran mereka pernah mendominasi. Barat pernah mendominasi. Mengapa? Ya, karena mereka waktu itu masih ada dilandaskan kepada Alkitab. Cukup banyak orang-orangnya masih orang-orang Kristen yang lahir baru. Gitu. Sehingga Tuhan memberkati. Sampai-sampai Inggris katanya, pernah ada suatu pepatah mengenai kerajaan Inggris. The sun never sets on the British Empire. Matahari tidak pernah terbenam pada kerajaan Inggris. Kenapa demikian? Ya kerajaannya di mana-mana. Gitu. Terbenam di London, baru terbit di India. Gitu. Atau di Singapura, atau di Australia, atau di New Zealand. Ya, semuanya adalah koloni Inggris baru waktu itu. Ya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Ya. Dasar-dasar dihancurkan. Ya. Dihancurkan. Ya. Dasar-dasar keluarga dihancurkan. Ya. Dan hari ini itu terus berlangsung. Ya. Peran laki-laki dan peran perempuan dihancurkan. Ya. Sehingga menjadi kacau balau. Kemurnian laki-laki dan perempuan dihancurkan, sehingga hari ini di dunia barat ya, mereka sudah seks bebas. Itu menghancurkan dasar-dasar, dan alasan mereka adalah yang penting kan suka sama suka, nggak rugiin kamu kok katanya. Apa benar? Yang penting saya sama dia suka. Lalu kami sewa kamar di hotel mana begitu. Kan kamu nggak rugi. Benarkah kita tidak rugi? Ketika dasar-dasar dihancurkan, sendi-sendi masyarakat dihancurkan, sehingga akhirnya semua menjadi kacau. Dulu kalau ada seorang perempuan hamil di luar nikah, itu dianggap hal yang sangat-sangat memalukan. Tapi sekarang di negara barat itu dianggap wajar, nggak masalah. Hamil dulu, baru kemudian nikah. Malah ada yang hamil tidak nikah-nikah, gitu. Dan terus menerus tidak menikah. Satu hal yang saya agak lucu adalah dulu pernah jemaat kita pindah ke Inggris. Yaitu Yusli dan Jessica, mungkin sebagian ingat di sini. Yusli dan Jessica pindah ke Inggris, lalu mau bergabung dengan jemaat di sana. Sampai-sampai gembalanya tulis surat kepada saya, tulis email kepada saya. Dia bilang, menurut Yusli dan Jessica mereka sudah menikah. Saya perlu bukti, saya perlu pernyataan dari kamu sebagai gembala sidang mereka memang pernah menikah. Kenapa? Rupanya karena nama mereka beda, nama belakangnya begitu. Karena orang Indonesia dengan orang Inggris atau Amerika itu beda. Kalau orang Inggris Amerika, kalau seorang perempuan menikah, dia KTP-nya diubah namanya. Nah, mereka bukan pakai KTP sih, tapi semua identitasnya dia lah. Ya misalnya, ya kalau istri saya menikah sama saya, istri saya kan Desi Anwar. Kan? Dia kalau di Amerika dia menikah sama saya, dia harus ganti namanya di KTP atau di ini jadi Desi Liao, begitu. Ya. Nah, kalau di Indonesia kan tidak ada perubahan KTP. Gitu. Jadi waktu Yusli dan Jessica pergi ke Inggris, tanya nama kamu apa?
Yusdi ini, kamu apa Jessica ini? Loh kok nama berbeda tapi udah tinggal bersama, dikira nggak menikah. Ya. Sampai saya tulis email, benar mereka sudah menikah gitu. Cuma kita di Indonesia ini ya, memang nggak diubah nama perempuannya begitu. Tapi mereka sudah menikah kok. Gitu. Ya. Kenapa? Karena sudah saking biasanya orang hidup bersama, ya, punya anak dan lain sebagainya, nggak menikah. Gitu. Itu sudah situasi yang sedemikian. Apalagi dengan LGBT sekarang. Wah, ini sudah makin parah lagi. Ya. LGBT. Ya. Ini menghancurkan dasar-dasar. Ya. Ketika keluarga dihancurkan. Ya. Moralitas dihancurkan. Ya. Maka yang terjadi adalah kekacauan. Ya. Apa yang bisa dilakukan oleh orang benar? Gitu. Pornografi ada di mana-mana, bahkan dianggap hal yang normal. Bahkan kalau tidak mengaku, oh saya tidak melihat pornografi, bohong kamu katanya. Gitu. Ya. Bohong kamu. Ya. Karena dianggap, oh semua orang pasti. Begitu. Ya. Dianggap hal yang normal. Gitu ya. Dianggap hal yang normal sekarang bagi perempuan-perempuan untuk mengekspos tubuhnya. Sesuatu yang dianggap memalukan 50 tahun yang lalu, atau nggak usah jauh-jauh, sekian puluh tahun yang lalu dianggap sesuatu hal yang memalukan. Tapi sekarang kalau kita berkhotbah masalah pakaian dan lain sebagainya, oh ini ekstrim. Ekstrim. Padahal ini adalah posisi yang fondasional. Ketika tidak ada lagi rasa malu, tidak lagi rasa malu bahwa khalayak ramai bisa melihat tubuh saya begitu. Bagian-bagian yang mestinya intim dan lain sebagainya. Tidak ada lagi rasa malu seperti itu. Maka kita tahu dasar-dasar sudah dihancurkan. Bukan hanya masalah tertutup tidak tertutup. Banyak perempuan ditipu juga dalam hal. Jadi masalah kesopanan baju itu ada minimal dua hal. Satu adalah ketertutupan. Kalau nggak tertutup, kalau terbuka ya berarti orang bisa lihat. Dan yang kedua adalah istilahnya keketatan. Jadi Anda bisa tutup semua, tapi kalau ketat habis, itu sama juga tidak menutupi sebenarnya. Karena walaupun tertutup oleh selapis kain, tapi itu menempel persis kepada kulit Anda, itu tidak menutupi lagi, gitu. Itu kainnya menyetak bentuk Anda di situ, dan tidak perlu lagi dibayang-bayangkan, gitu. Sudah terlihat, gitu. Tapi sekarang banyak perempuan yang merasa nggak masalah, gitu ya. Sehingga heran sekali kalau Anda melihat ada istilahnya celana laki-laki dengan celana perempuan. Biasanya celana perempuan itu pasti ditaruh malah yang ketat gitu. Apalagi dengan munculnya yang namanya sekarang yoga pants gitu ya. Nah, yoga pants ya. Itu benar-benar kayak legging ketat habis gitu. Tapi perempuan-perempuan jalan lari-lari ke mall pakai itu, ya, jalan ke sana kemari pakai itu, ya, tidak ada rasa malu lagi, gitu. Kenapa? Ya. Karena kultur ya, sudah menghancurkan fondasi itu, ya. Menghancurkan fondasi itu. Ya. Ini adalah fondasi moral. Ya. Kita bicara mengenai keluarga. Kita bicara mengenai nilai-nilai. Ya. Tapi kita bukan bicara mengenai fondasi moral saja. Kita bicara mengenai fondasi doktrinal. Nah ini ada hubungannya. Kenapa?
Karena moral, ya, moral itu kita dapatkan karena Tuhan adalah Tuhan yang bermoral. Kita bisa punya moral, manusia bisa punya moral karena kita tahu ada pemberi hukum moral, yaitu Tuhan. Jadi ketika kita salah mengenai Tuhan, salah mengenai teologi, sudah pasti moral akan hancur juga. Jadi keduanya ada hubungan. Dan iblis terlebih senang untuk menghancurkan fondasi-fondasi doktrinal. Karena ini menghancurkan teologi. Ayat ini adalah yang salah satu yang kita pakai, makanya kita sebut diri kita fundamentalis. Karena kita melihat bahwa iblis menyerang dan menghancurkan dasar-dasar doktrinal. Dan kita berkata tidak. Saya akan tetap berpegang kepada dasar-dasar. Kita akan tetap berpegang pada fondasi. Kita tidak akan membiarkan dasar-dasar dihancurkan. Dan kita akan terus berpegang padanya. Apa itu dasar iman kita? Dasar iman kita adalah Alkitab. Dan iblis tahu, makanya Alkitab diserang. Kalau kepercayaan manusia bisa dilemahkan kepada Alkitab, maka dia sudah sukses. Maka semua doktrin yang lain tinggal menunggu waktunya tumbang. Dan oleh karena itu, iblis terus lancarkan serangan kepada Alkitab. Terus lancarkan gitu. Untuk membuat manusia goyah. Di abad 17-18 dia menggunakan higher criticism. Benarkah Kejadian sampai dengan Ulangan itu ditulis Musa? Jangan-jangan bukan. Dan lain sebagainya. Benarkah Yesaya itu ditulis oleh Yesaya? Dan lain sebagainya. Oh, sudah ingat sama Tuhan. Meragukan Alkitab. Kita harus memakai rasio. Ada hal-hal yang tidak mungkin dalam Alkitab. Toh itu tidak begitu penting bagi iman kalian. Misalnya Yesus lahir dari perawan katanya. Itu kan gak mungkin katanya. Itu secara sains tidak mungkin. Kalian tidak usah terlalu pertahankan. Toh ini bukan sesuatu yang terlalu efek kepada doktrin-doktrin lain. Oh, sudah ingat sama Tuhan. Benarkah? Tidak demikian. Ini adalah fondasi. Kalau kita berkata, oh Alkitab salah, bahwa Yesus bukan lahir dari perawan tapi Alkitab salah, maka buat apa kita percaya Alkitab ini? Oleh karena itu orang fundamentalis menolak teori evolusi. Ada banyak sekali gereja hari ini yang berkata nggak masalah teori evolusi. Toh saya percaya Tuhan menciptakan juga, tapi Tuhan ciptakan lewat evolusi katanya. Kalian kaum fundamentalis terlalu memusingkan hal ini. Tapi kita bilang, kalau misalnya evolusi itu benar, lalu kamu tinggal bilang Tuhan menciptakan melalui evolusi, berarti Tuhan bohongin kita. Orang dia bilang di kitab Kejadian dia ciptakan dalam 6 hari. Kemudian dia berfirman lalu jadi, gitu. Bagaimana ini? Mereka bilang itu masalah kecil. Yang penting kamu bisa percaya tentang Yesus. Jadi kita disuruh nggak usah percaya Kejadian, tapi percaya Yesus saja. Nggak usah percaya Kejadian, tapi percaya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi apa bisa seperti itu? Ketika kita bilang tidak usah percaya kitab Kejadian, berarti semuanya runtuh. Apakah yang bisa dibuat oleh orang benar apabila dasar-dasar dihancurkan? Kemudian iblis pakai lagi textual criticism, lower criticism. Jadi dengan segala trik dan daya iblis keluarkan teks tandingan. Padahal teks Alkitab sudah jelas, sudah diterima oleh orang percaya. Selama 300 tahun sudah diterima oleh orang percaya. Semenjak pertama diterbitkan ada mesin cetak, sudah diterima. Makanya dikasih julukan Tectus Recaptus, sudah diterima oleh orang percaya. Sudah dibagi-bagikan, sudah diterjemahkan. William Carey pergi ke India, menerjemahkannya ke bahasa India. Ada orang pergi ke Cina, terjemahkan ke bahasa Mandarin. Ada orang ke Indonesia, terjemahkan ke bahasa Jawa dan lain sebagainya. Sudah dipakai di seluruh dunia, namun kemudian iblis tahu kalau seluruh dunia seperti ini,
Maka ini aku mau coba hancurkan. Aku mau coba hancurkan dasar, sehingga dia memakai dua orang liberal, ya, Westcott dan Hort namanya. Ya. Dia memakai dua orang liberal. Ya. Bilang, udah kamu cari aja itu manuskrip lain yang pokoknya yang ada bedanya lah, gitu. Ya. Yang ada bedanya. Lalu kamu bikin yang tandingan. Dan mereka bikin yang tandingan. Ya. Yang namanya critical text. Lalu dianggap akademis karena kritis. Kritis itu kan bagus katanya. Ya, kasih nama critical text, harus kritis, harus mempertanyakan. Ya. Lalu didukung oleh segala macam doktor, profesor, sehingga kalau kamu mau kelihatan akademis, kamu harus ikut yang ini. Kalau kamu ikut yang TR, kamu ini kampungan. Ya. Dan akhirnya banyak orang tertekan dan mengikuti yang CT. Dan ada uangnya juga di situ. Ya, kenapa ada uangnya di situ saya katakan? Karena dari CT itu bisa dibikin Alkitab baru. Makanya di Amerika sekarang salah satu bisnis untuk orang Kristen, yang sasarannya orang Kristen itu bisnis Alkitab, saudara. Kenapa? Karena orang Kristen 1 tahun beli berapa banyak Alkitab. Tapi kalau yang dicetak itu Alkitab yang sudah dari dulu, misalnya KJV contohnya dan lain sebagainya, ya itu nggak ada hak cipta, nggak ada uang royalti lagi. Tapi kalau mereka bikin Alkitab baru, di situ ada uang royaltinya, di situ ada ini, dan bisa menargetkan banyak yang lain. Alkitab khusus, ini Alkitab feminis. Alkitab feminis ada, saudara. Nanti Allahnya disebut dia perempuan, gitu. Waduh, repot juga. Gitu. Ada Alkitab macam-macam lagi. Bahkan mereka keluarin Alkitab LGBT. Gitu. Mereka merusak firman Tuhan. Dasar-dasar dihancurkan. Ini adalah serangan iblis. Coba kita kembali ke Mazmur pasal 11. Ya. Kalau kita mau sebut satu persatu tentu ada banyak. Tapi kita mau masuk ke poin yang kedua. Poin yang pertama adalah ada serangan yang berbahaya. Ya. Poin yang kedua adalah ada seruan yang menggoda. Apa itu seruan yang menggoda? Ayat yang pertama, coba kita lihat. Daud bilang, pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Jadi ini adalah seruan, ini adalah nasihat kepada Daud. Daud, engkau tahu ada banyak musuhmu. Daud, engkau tahu engkau sedang diincar dari gelap. Daud, engkau tahu dasar-dasar sedang diserang. Udahlah, lari saja. Terbanglah ke gunung seperti burung. Lari saja. Lari di sini tidak harus kita lihat sebagai sesuatu yang fisik saja. Tetapi ini merupakan lari dari dalam segala macam bentuknya. Ya mungkin termasuk lari fisik, melarikan diri secara fisik. Gitu. Tapi bisa juga lari dari panggilan kita, lari dari posisi kita, lari dari keteguhan kita. Orang akan menasihatkan, dan yang menasihatkan ini bisa jadi bukan hanya temannya, bukan hanya lawannya Daud, tapi bisa jadi temannya juga. Temannya yang seolah-olah peduli dengan dia dan berkata, Daud, musuh terlalu kuat. Larilah. Terbanglah ke gunung seperti burung. Dan ini adalah seruan yang menggoda. Karena manusia, kita tidak suka dengan konflik. Kita tidak suka dengan perdebatan, kita tidak suka dengan perselisihan dan lain sebagainya. Kalau bisa damai, kenapa tidak? Ya. Dan ketika iblis melancarkan serangan demi serangan demi serangan, maka akan ada seruan. Ya sudahlah, hal-hal seperti ini nggak perlu dipertahankan lagi. Ya. Toh kita sudah itu sudah abad 21 gitu. Tidak perlu terlalu kuno lagi. Tidak perlu terlalu ketat lagi. Tapi saudara yang kasih Tuhan, bagian dari menjadi seorang fundamentalis. Karena kita berkata kita adalah fundamentalis. Dari mana
Kenapa pakai istilah fundamentalis? Dari Mazmur pasal 11 ini, saudara. Kalau Anda ingin tahu, orang bertanya kepada Anda, kamu kaum fundamentalis? Benar. Mana ada fundamentalis dalam Alkitab? Kalau Anda bertanya, misalnya ada orang bertanya, kamu orang baptis, ada nggak baptis dalam Alkitab? Anda bisa tunjukkan nggak? Ada baptis dalam Alkitab. Anda berkata, saya fundamentalis. Anda bertanya, mana ada fundamentalis dalam Alkitab? Bisa nggak Anda menunjukkan dasar Alkitab kenapa saya menyebut diri saya fundamentalis? Apa itu fundamentalis? Yaitu di Mazmur pasal 11 ini. Salah satu perikop kuncinya. Bahwa saya adalah orang yang mau mempertahankan dasar. Saya adalah orang yang ketika ada orang berseru, sudahlah tidak perlu lagi dipertempurkan hal ini. Tidak perlu lagi diperjuangkan poin ini. Tidak perlu lagi diserukan hal ini. Tapi saya berkata tidak. Karena saya mau berdiri di atas dasar. Saya mau mengokohkan dasarnya. Dan dasar itu adalah firman Tuhan. Dan saya mau setia kepada firman Tuhan. Dan saya tidak mau tersapu oleh arus begitu saja. Saya tidak mau hanya sekedar mengikuti arus dunia ini. Apapun yang terjadi. Makanya saya seorang fundamentalis. Makanya kita berdiri teguh. Walaupun posisi kita minoritas. Dalam hampir kebanyakan isu kita minoritas. Tadi isu TR dan CT. Kita minoritas. Kita minoritas karena hampir semua STT memakai CT. Hampir semua universitas teologi dan sebagainya mereka memakai critical text. Kita posisi minoritas. Kita berkata bahwa tidak, kita mau mempertahankan fundamental, dasar-dasar, bahwa Alkitab tiada salah. Dari awal sampai akhir tiada salah. Inerrancy, itu adalah posisi minoritas. Kita bilang bahwa evolusi itu salah. Bahwa dunia ini diciptakan dalam waktu ribuan tahun yang lalu, bukan miliaran tahun yang lalu. Itu adalah posisi minoritas. Dan kita berkata, kita mau mempertahankan moral desain Tuhan untuk laki-laki dan perempuan. Bahwa laki-laki Tuhan berikan peran yang berbeda, perempuan Tuhan berikan peran yang berbeda. Di dalam rumah tangga ada perannya, di dalam gereja ada perannya, sehingga berbeda. Itu adalah posisi minoritas. Karena kebanyakan orang berkata, ya sudahlah kita ikutin zaman saja, ikutin zaman katanya. Toh, perempuan sudah pernah jadi presiden. Kenapa nggak boleh jadi gembala sidang? Presiden aja udah jadi. Astronot aja udah jadi. Hubungannya astronot sama gembala. Hubungannya presiden dengan gembala. Dan kita mau mempertahankan. Dan karena kita minoritas, maka akan ada banyak suara-suara yang berkata, terbanglah ke gunung seperti burung. Posisi ini tidak perlu dipertahankan lagi. Poin ini nggak perlu lagi kalian ini, karena ini membuat kalian terlihat kuno. Tapi kita tidak peduli. Kita bilang bukan masalah kuno atau modern, bukan masalah minoritas mayoritas, tapi masalah firman Tuhan. Masalah firman Tuhan. Dan ini menuntun kita kepada poin yang ketiga. Poin yang pertama tadi adalah ada serangan yang berbahaya. Poin yang kedua adalah ada seruan yang menggoda. Poin yang ketiga, kita berbicara mengenai sumber kekuatan kita.
Kalau berkata tidak, saya tetap mau berperang, saya tetap mau berdiri, saya tetap mau berjuang. Apa sumber kekuatan kamu? Nah, ini ada di ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Apa sumber kekuatan kita? Sumber kekuatan kita pertama adalah karena kita yakin Tuhan masih di atas tahtanya. Itu ayat yang keempat. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Kalau kita bicara mengenai bait, yang nomor satu terbersit dalam benak kita adalah bait yang didirikan Salomo di Yerusalem. Tapi Anda harus paham, ini disebutkan oleh Daud sebelum Salomo mendirikan bait, saudara. Jadi kita harus, wow, bait apa di sini? Bait kan didirikan Salomo, ini sebelum Salomo, ini kan, masa Salomo didirikan bait, ini Daud bapaknya, Salomo belum lahir mungkin. Bait apa ini? Ini bait di sorga. Tuhan ada di bait-Nya di mana? Di sorga. Tahtanya di sorga. Jadi kita yakin dan percaya. Dari mana kita punya kekuatan? Kita berkata bahwa walaupun ada begitu banyak tantangan, walaupun dunia sudah terbalik istilahnya, putar terbalik, bukan lagi dari timur ke barat, dari barat ke timur sekarang, tapi saya tetap akan memegang kebenaran. Karena kita yakin dan percaya Tuhan masih di tahtanya. Tuhan bukan sudah melupakan dunia ini. Walaupun kadang-kadang kita berpikir, Tuhan kenapa Engkau izinkan? Tapi Tuhan berkata, aku masih di tahtaku. Tuhan masih di tahtanya. Tuhan masih memegang kendali. Tuhan masih maha berdaulat, maha berkuasa. Dan oleh karena itu kita tetap berkata, bagaimanapun juga saya tetap harus ikut Tuhan. Saya harus ikut firman-Nya. Selain itu, hal yang kedua, apa sumber kekuatan kita? Adalah karena Tuhan di tahtanya dan Tuhan menguji manusia. Tuhan masih menguji manusia. Kita lihat itu dari ayat 4b sampai ayat yang kelima. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Tuhan adalah hakim yang terakhir. Siapa yang akan menilai kita? Tadi Pak Junadi pilih pembacaan Alkitab kita 1 Korintus 2 di situ kan? Katanya orang rohani bisa menilai segala sesuatu dengan rohani. Tapi di ayat itu juga ada bilang dia sendiri tidak dinilai. Loh, dia sendiri tidak dinilai, kita dinilai orang tiap hari. Benar, kita dinilai orang tiap hari, tapi mereka tidak bisa menilai kita dengan benar istilahnya. Mereka tidak bisa menilai kita dengan benar. Dan penilaian dunia terhadap kita itu salah semua. Nanti yang akan menilai kita adalah Tuhan. Tuhan yang akan menguji. Dan di situ akan terlihat siapa yang sebenarnya benar. Siapa yang sebenarnya salah. Mayoritas berkata, oh kamu ini pembenci. Hari ini, kalau kita menentang LGBT, saya kadang-kadang lagi online, ngejawab orang, akan disebut bigot katanya. Wah, kamu ini, bigot itu bigot dalam bahasa Inggris. Artinya apa? Kamu ini tukang benci orang katanya. Jadi kalau kita bilang LGBT itu salah, dosa, oh kamu itu pembenci orang. Kamu ini, kita akan diserang. Kalau kita mempertanyakan evolusi, kita akan dicap, kamu ini orang bodoh katanya. Dan lain sebagainya. Tetapi itu penilaian orang. Tapi kita nggak masalah. Kenapa? Karena kita tahu penilaian mereka ini penilaian manusia. Kita tahu ada satu yang akan menilai, itu Tuhan. Tuhan bilang sorot matanya menguji anak manusia. Tuhan akan melihat. Anda baca kitab Wahyu. Kepada jemaat Smyrna Tuhan bilang, aku tahu kemiskinanmu, karena engkau dianiaya, tapi engkau kaya. Saya lebih baik Tuhan bilang saya kaya daripada dunia bilang saya kaya. Saya lebih baik Tuhan bilang saya benar daripada dunia bilang saya benar.
Dan Tuhan Yesus pernah memperingatkan, celakalah kamu kalau semua orang berkata baik tentang kamu. Celakalah kamu kalau semua orang memuji kamu. Celakalah kamu kalau dunia menyetujui kamu. Celakalah kamu. Tetapi kita bilang tidak. Ini sumber kekuatan kita. Dan yang ketiga, apa yang kita yakin akan Tuhan. Jadi sumber kekuatan kita itu Tuhan. Itu kata kuncinya, Tuhan. Tuhan ada di tatanya. Tuhan menguji manusia. Dan yang ketiga adalah Tuhan akan menghakimi. Tuhan akan menghakimi. Kalau Anda berkata mendengar Tuhan akan menghakimi, kita senang atau sedih? Kalau saya bilang Tuhan akan menghakimi, saya sangat senang. Atau bilang, aduh Tuhan, penghakiman Tuhan. Penghakiman Tuhan hal yang indah. Kita sebagai orang percaya kita harus menanti-nantikan penghakiman Tuhan, mengharapkan penghakiman Tuhan. Gitu. Karena apa? Penghakiman itu kan menyatakan benar atau salah. Hari ini banyak orang menyamakan penghakiman dengan penghukuman. Itu karena dia orang bersalah. Makanya penghakiman berarti sama dia untuk penghukuman. Gitu. Kalau kamu orang bersalah, kamu tidak senang dihakimi, karena kamu akan kena hukum. Tapi orang benar, dia akan berkata, saya senang dengan penghakiman, karena penghakiman akan menyatakan saya benar. Oleh karena itu Anda baca dalam Mazmur 119, Daud selalu bilang, aku mencintai Tauratmu, aku mencintai jalanmu, aku mencintai hukummu, aku mencintai penghakimanmu, Tuhan. Dan Tuhan akan menghakimi. Ayat 6 menjadi peringatan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Kapan Tuhan pernah lakukan ini? Sodom dan Gomora? Apa masalah di Sodom dan Gomora? Gitu. Apa masalah di Sodom dan Gomora? Apakah terulang lagi hari ini? Wow. Dunia sudah makin seperti Sodom dan Gomora. Dan Tuhan bilang, ini ayat ini bukan sembarangan. Tuhan bilang, Tuhan mengingatkan, aku dulu pernah menghujani orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Aku pernah menggunakan ini, dan aku bisa menggunakannya lagi. Bahkan Tuhan akan menghancurkan dunia dengan api, karena dia sudah berjanji bahwa dia tidak akan hancurkan dunia dengan air. Dia tidak akan menghancurkan dunia dengan air, tapi dia akan menghancurkan dunia dengan api. Tetapi bagi kita ada janji yang luar biasa di ayat 7. Yaitu apa? Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Kita akan melihat Tuhan, kita akan diterima oleh Tuhan berdasarkan kebenaran Yesus Kristus. Dan kita akan bersukacita karena Tuhan akan menciptakan segala sesuatu baru lagi. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Tuhan, Engkau telah memberikan dasar melalui firman-Mu, dasar pengenalan akan Engkau. Engkau menciptakan dunia ini dengan segala hukum-hukumnya, hukum rohani, hukum moral. Dan kami bisa melihat betapa indah semua itu. Namun kami juga tahu Tuhan bahwa iblis dunia mencoba menghancurkan semua itu. Tuhan, kuatkanlah kami, karena kami dibidik seperti dari dalam kegelapan, dan mereka berseru kepada kami untuk meninggalkan posisi kami, untuk lari. Kuatkan kami Tuhan untuk memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan iman yang telah diberikan sekali untuk selama-lamanya kepada orang kudus. Pimpin kami, orang-orang yang mau setia kepada firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.